Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah pada siang menjelang sore hari ini. Allah masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, kesempatan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di kediaman ibu ahli bait ini dalam rangka melanjutkan rutinitas pengajian sebagaimana biasanya kita laksanakan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang beroleh syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan ibu ahli bait sekeluarga di rumah ini, kemudian yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami ingin menyampaikan bahwasanya kenapa ikut Ustadz Rejani Nasution, orang ibu juga nih kan, orang ibu, bahwasanya beliau setelah kami dipulangkan kembali sebagai penyuluh agama Islam dari berbagai kabupaten di luar Labura, saya dari Simalungun balik ke Labura, kemudian mereka dari Labusel ada berapa dari Labusel 2, dari Kolo Selatan 2 Ustadz Pula sama Sireja balik lagi, kemudian dari Batubara, dari Sibolga dan lain sebagainya. Maka Reza Nasution, sebagaimana ibu kenal nih, beliau ditempatkan di Si22. Jadi desa binaan beliau, desa binaan mandiri beliau, desa Si22. Jadi Kampung Tongah itu masuk dusun desa Si22. Maka tadi dia menanya, di mana Ustaz pengajian? Di Si22 Kampung Tongah. Ikutlah, memang hak dia ini sebenarnya. Hak dia yang berceramah, cuma lagi untuk saat ini diwakilkannya ke aku dulu. Nah, jadi aku mewakili dia ini. Jadi makanya dia ikut bersama kita supaya bisa gabung dengan pengajian yang ada di dusun 9. Di beberapa dusun juga nanti ada, kami datang dusun 7, dusun 6, dusun 5, bahkan ada yang gabungan di desa Si22. Jadi makanya beliau hadir bersama kita supaya bisa kalau bahasa berkolaborasi penyuluh agama Islam Kolo Selatan dengan majelis taklim yang ada di desa Si22. Nah, makanya beliau hadir bersama kita. Nah, itu dia. Jadi yang menyampaikan tausiah tetap saya mewakili dia begitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada kajian. Satu ketika saya pernah ditanya oleh jamaah asahan bahwasanya dia pernah datang ke rumah sakit, lalu kemudian ditengoknya pasien rumah sakit yang didatanginya ini koma. Begitu masuk waktu azan maghrib, mengambil air wudhu lah anak yang menjaga omaknya yang sakit ini, baru kemudian dia sholat maghrib. Setelah dia sholat maghrib, diambilnya air, diwudukannya omaknya yang koma ini, baru disolatkannya. Bukan sholat jenazah. Nah, diangkatkannya tangannya Allahu Akbar. Nah, disolatkannya omaknya itu sholat maghrib. Dia yang baca semua, diangkatkannya, apa segala macam, sehingga kemudian jamaah kita ini mengatakan, bingung aku Pak Ustaz, kenapa ada begini, amalan begini. Lalu kemudian saya tanya kepada dia yang melakukan, kenapa ibu sholat maghrib kan oma ibu yang komani? Dibilangnya sholat itu kan wajib. Jadi sampai kapanpun sedangkan mati pun harus disolatkan. Dia bilang lalu kemudian dia merasa penasaran dan kemudian ditanyakannya kepada kita. Jadi kalau seandainya ada nauzubillah min dzalik, ada anak, ada suami, ada keluarga, karib kerabat yang koma, ibu tak perlu menyolatkannya itu. Kenapa? Karena syarat wajib sholat itu pertama Islam. Begitu Bu, kita harus paham. Ini menambah-nambahi beban namanya. Syarat wajib sholat yang pertama Islam.
Kalau ada orang merasa Islam, KTP-nya Islam, ayah omaknya Islam, dia dilahirkan Islam, di lingkungan orang Islam, begitu masuk azan, masuk waktu sholat, maka dia wajib sholat, karena dia Islam. Walaupun banyaknya orang Islam ini tak sholat, padahal syarat yang pertama, syarat wajib sholatnya itu Islam. Walau banyak orang yang tak sholat, padahal dia Islam. Syarat yang kedua, balik. Balik itu sampai masa usia mukallaf. Kalau laki-laki dalam mazhab Syafi'i 15 tahun atau sudah tanda datang kepadanya tanda bahwa dia tidak anak-anak lagi. Atau perempuan lebih mudah untuk menandainya. Datang bulan, halangan, segala macam, maka dia sudah wajib sholat. Balik itu wajibnya sholat. Kalau dia tak sholat berdosa. Tapi kalau seandainya pun belum balik, sudah harus diajak atau disuruh sholat. Jangan nanti tunggu dia balik baru suruh sholat. Tak begitu, Pak. Dalam agama kita, wa'mur ahlaka bis sholat, suruhlah anak-anak kalian sholat, keluarga kalian sholat, wahum sab'a sinin, usianya 7 tahun. Jangan nanti tunggu balik baru disuruh sholat, payah dia. Makanya kenapa banyak hari ini anak-anak kita tak sembahyang, tak sholat? Karena mungkin dulu pendidikannya tak dari awal. Tak sembahyang pun dia tak apa-apa. Umur 7 tahun, masuk 17 tahun, tak apa-apa juga. 27 tahun begitu juga. Sampailah umur 77 mati kawan. Baru lagi sholatkan. Jadi ini belajar sholat ini dari mulai usia 7 tahun. Jangan tunggu balik, karena balik itu nanti supaya dia terbiasa. Usia 7 tahun, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 9 tahun belajar sholat. Nanti masuk dia 15 tahun macam laki-laki itu, udahlah biasa dia melaksanakan sholat. Termasuk nanti puasa, panjang umur sehat badan. Jangan biarkan anak-anak tidur waktu sahur. Nah, ini omaknya yang salah ini sama ayahnya. Kalau ada anak-anak tuh tidur waktu sahur, itu yang salah bukan anaknya, omaknya sama ayahnya. Ayahnya pula tidur macam mana, Ustaz? Tidurlah anak tuh. Bolehnya Pak Ustaz disiram muka ayahnya itu kalau tak boleh. Jangan ibu siram pula nanti. Gara-garanya itu ayah. Cuma lagi bagi kita orang tua, jangan biarkan anak itu tidur waktu sahur. Kenapa? Karena ini payah ini bangun sahur nih. Capek orang ibu memasak masakan sahur, tapi anak-anak tidur. Itu apa itu dimasak? Capek sendiri lah itu. Bangun jam 3:30, ada bangun jam 3. Kalau atau kami dulu atau perempuan kami, tong pula bulan. Bangun dia 3:30. Masak dia. Bangun jam makan jam 2:30. Bayangkan lah. Jam 2:30. Jam 2:30 itu bukan sahur, itu mentong lah. Bede. Itulah. Makan. Padahal waktu sahur itu bukan itu. Waktu sahur itu waktu mendekati subuh. Nah, syarat yang ketiga, berakal. Berakal itu artinya sadar dia, sadar. Sadar itu bisa dalam keadaan normal, pikirannya itu sadar. Mohon izin, mohon maaf, tak kurang pemikiran kita, kurang. Kalau bahasa apanya gila, tak gila dia. Atau dia tak tidur. Orang tidur saja tak wajib sholat. Ibu nanti pulang dari sini kakonyangan makan misalnya. Makan enak pula kalau makan. Sama piring-piring dimakan. Belum sembahyang azan. Belum sembahyang azan tidur. Ini contohnya ini. Mana lah pula ada orang makan piring-piring itu. Orang pada dimakannya piring-piringnya banyaklah piring bagilangan. Belum dia sembahyang asar tidur sampai subuh, tinggal maghrib, tinggal isya. Apakah tinggal maghrib sama isya itu dia berdosa? Tidak. Nanti waktu siap sholat subuh dia boleh mengqadha. Kenapa? Karena hukum itu diangkat bagi orang yang tidur. Kenapa? Orang tidur itu tak sadar. Apalagi yang koma. Koma yang pula di hari-hari disumbayangkan. Allahu Akbar. Cuman
Nah, itu tak ada hukum begitu. Pingsan, orang gila, orang tenggen. Dulu sahabat-sahabat Nabi ada yang tenggen sembahyang. Makanya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan tenggen. Mabuk orang sembahyang. Hari ini mana ada orang mabuk sembahyang? Sahabat-sahabat Nabi mabuk sembahyang, turun ayat. Maka sudah sadar dulu, udah normal pikirannya, baru sholat. Makanya tidur itu bisa membatalkan sholat. Maka dimakruhkan kita nih sembahyang kalau ngantuk berat. Udah pala naning pula dia rasanya begini. Mengangkat matanya minta tolongnya lagi. Awak apa? Itu hendak sembahyang. Tidur dulu udah tunda. Bangun yang dia bantal langsung sholat. Iya, betul. Wah, tapi itu, Pak. Awak tak tahan lagi. Dibangun di bantal itu kan. Padahal Allah yang membangunkan hal itu. Cuma lagi begitu dulu pituah nang tua-tua. Bilang ke bantal itu, bangun kau nanti aku bantal. Bangun bayar. Jam berapa? Bilang bangun lagi. Cuma lagi masalahnya tak bangkit ulangi tidur. Jadi orang yang gila, orang yang kurang segala macam abnormal, kalau bahasa kesehatannya abnormal. Adanya pula udah bosan dia ya, masih macam anak-anak pikirannya. Aduh, mohon izin ya disampaikan. Nah, itu tak wajib sholat. Apalagi orang yang koma tak wajib sholat. Siapa lagi yang wajib sholat? Orang yang sampai ilmunya tentang sholat. Adanya orang tak sampai ilmunya tentang sholat. Mu'allab dia gara-gara tidak menikah. Mohon izin, mohon maaf. Dia mu'allab gara-gara tidak menikah. Beda sama donitan. Ada orang Cina donitan sekarang di YouTube kerjanya macam mana caranya orang Kristen, orang kafir itu masuk Islam. Tapi karena dia belajar dulu Islam dulu, belajar Islam, begitu mantap keyakinannya baru masuk Islam. Almarhum Yahya Waloni belajar dulu Islam, mantap keyakinannya baru masuk Islam. Wah, patenlah Hajjah Irena Handono, seorang biarawati, belajar Islam dulu, baru masuk Islam. Mantap. Ini ada pula bayar yang apanya pula, yang jatuh cintanya dia berjumpa di keyboard pula kan. Berjumpa di keyboard mak lampir pula. Teman. Cuma ada je botolnya aja. Keyboard mak lampir. Tak kau jadi dia. Kau nak abah tu. Begini pula. Kenapa kau dek? Orang kampung Tonga. Dia kampung Toba. Jumpalah kampung Tonga sama kampung Toba. Kalau begitu ku nikahilah kau katanya. Tak tahu dia apa. Jangankan sembahyang, bab taharah pun dia tidak. Tak tahu dia apa-apa. Ini yang begini nih sudah tahu dulu, makanya dibimbing ini orang mu'allab ni begini. Sampai padanya nanti ilmu salat, dia paham kewajiban tentang salat, barulah kemudian dia wajib salat. Atau orang-orang yang tak pernah tahu tentang perintah salat. Kalau di tempat kita ini tak ada yang tak tahu itu. Tapi kalau di tempat-tempat terpencil sana, kalau di Tanah Karo, weh, saya udah hampir 2 tahun aku sana. Banyak orang tu tak paham tentang salat. Orang Islamnya orang tu, tapi tak tahu orang tu niat, tak tahu apa, tak tahu. Banyak yang tak tahu. Dia tahu dari buku bacanya. Oh, sholat. Jadi kan dia masuk berimam dia. Yang ditulis, yang dibaca di buku tu berbeda sama yang berimam. Mana? Imam kan pemainnya kan kalau mau baca Fatihah kan tak dibaca saja Allah liman hamidah rabbana, dibacanya itu kan. Kalau berimam, imam yang dibaca begitu. Dia protes. Baru itu protes dia. Mau benar Kristen, Islam. Nah, protes Allah liman hamidah rabbana, kamu kok bisa kan? Baru rukuk sujud dia protes. Terima dia udah Islam seperti itu. Yang di buku nyata semua dibaca. Nah, sih, cuman pula itu. Itu yang perlu belajar dari dia. Dia tak paham. Belajarnya di buku saja. Buku saja di mana aja. Makanya kalau orang paham, bertanya kan dulu. Rukun 13 apa tuh rukun 13 itu dulu kau hafalin, bagaimana cara pelajari baru dapat kau nanti.
itulah purna. Dia protes. Gara-gara ganteng orang di masjid. Jadi kembali kepada uak tadi yang koma tadi itu, mana tahu kita menemukan kondisi dan keadaan begitu, tak pala perlu disolatkan. Nanti kalau dia sudah bangun, baru dia sembahyang. Kalau mau dikodonya itu Pak Ustaz bisa, boleh, tak apa-apa. Berapa hari dia menabur, dikodonya lah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sholat juga, jamaah kita laki-laki pernah bertanya begini, Pak Ustadz, saya pernah menengok ceramah di YouTube katanya di HP. Kata Ustadz tuh di HP tuh tak pala perlu awak sholat kalau kita tak tahu sholat kita itu sah dan diterima Allah. Begitu kata Ustadz. Kira-kira betul itu? Dibilang Ustadz itu di HP itu katanya, tak pala perlu kita sholat kalau kita tak tahu sholat kita itu sah atau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita mengetahui sah atau diterimanya Pak Ustaz? Saya bilang itulah macam dibilang ibu ini tadi. Mengetahui sah atau tidaknya sholat kita itu tergantung dari syarat sah dan rukun sholat. Kalau tahu kita syarat sah sholat, kita kerjakan syarat sahnya itu, sah itu. Kalau kita tahu rukun sholatnya, kita kerjakan rukunnya itu, diterima itu. Masalah pahalanya atau tidak itu tergantung khusyuknya. Khusyuknya itu pun tahunya kita mengakarnya. Ibu tahu mengakar khusyuk ibu berapa. Kalau seandainya nilai khusyuk itu 1 sampai 10, ibu bisa takar sendiri. Nanti sholat asar berapa nilai khusyuk ibu? 3, 5, 7, 9 atau 10. Itu ibu bisa mengukur. Allahu Akbar. Lupa rakaat bayang. Ini 3 atau 4? Itu berarti 4 lit. Ya? Kalau lupa nyawa rakaat sholat, itu berarti sudah parah kali khusyuknya. Jadi kita sendiri bisa menakar khusyuk kita dalam sholat ini. Sepanjang kapan kita? Sepanjang sembahyang itu dia yang banyak nih pikiran nih, bondolan, kewek-kewek, apa lagi? Dompet yang hilang, ulangan belanjaan, laki yang belum pulang, singgah kemana lagi itu? Kan kita kan bisa menakarnya kan? Takar sendiri. Jadi kalau kita tahu menakar kehusuan itu, bisa kita evaluasi dia. Oh, sahabat. Oh, salah kata. Ada kurangnya Jangan kuat nanti dia belakang. Oh ini tempatnya. itu ya sebatu. Kalau buka pintu. Sah atau tidak sholat ibu? Yang pertama syarat sah sholat masuk waktu sholat. Ini tak sah sembahyang asar. Kenapa? Karena belum masuk waktu begitu dia memahaminya itu mudahnya itu kalau tidak dia menghafal sama memahami. Yang ini sholat nih yang sah kita ini sholat zuhur. Kenapa? Karena ini waktu masih zuhur ini 2:30 dia. Sholat asar begini tak sah kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan jamak takdim sah ini. Tapi dengan syarat dia harus melakukan perjalanan. Nah, ini kan kita tak musafir, berarti tak sah kita sholat asar. Kecuali ada ibu nak mengkodo dulu sholat yang lalai, itu pun dengan syarat dia harus sholat sunat taubat dulu. Kalau yang lalai itu dulu. Kalau seandainya pula macam tadi ku bilang kondisinya macam dia tertidur tadi karena kekonyangan tadi makan bubuk misalnya, maghrib sama isya dikodonya tanpa sholat taubat boleh. Tapi kalau yang lalai dulu tuh, kata para ulama khususnya mazhab Imam Syafi'i, dia harus sholat sunat taubat dulu, mandi taubat dulu dia. Di masa-masa lalu kan banyak ini sumbayang nih yang sepele awak. Alah tak pandai tu, gara-gara hewang pula kan dia pula kepala hewang. Bawa bakos lautan katia awak tak mungkin lagi apa ini, udah lah itu tinggal biarlah situ lewat zuhur sama asar sampai maghrib lah. Jadi itu mau bisa dikode bagi tak bisa.
dia harus sholat sunat taubat dulu, mandi taubat dulu. Yang kedua, syarat sah sholat ini suci hadas besar, suci hadas kecil, suci tempat dari najis, suci pakaian dari najis, suci badan dari najis. Udah. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat. Tak sah sholat kalau tak menghadap kiblat. Yang keempat, menutup itu syarat sah sholat. Kalau dikerjakan yang empat itu, sahlah sholatnya. Jadi kita sendiri pun tahu ya kita sholat itu sah atau tidak. Sudah suci hadas besar hadas kecil, suci. Sudah masuk waktunya, masuk. Menutup aurat. Apa lagi? Tahu kita. Rukun sholatnya udah dikerjakan yang 13. Udah. Apalah rukun sholat itu? Apalah Ustaz? Misalnya pula kan. Awak tanya ni balik tanya ni. Pertama tegak berdiri betul lah begitu, atau opung-opung kita dulu bilang kan. Tegak berdiri bagi yang mampu. Yang tak mampu duduk. Udah, tak mampu duduk berbaring, tak mampu berbaring terlontang. Tak mampu juga terlontang pakai isyarat. Tak mampu juga solatkan. Apa lagi? Sudah, takziah kita malam ketiga buku sahabat. Emang kita masuk. Niat di dalam kolbu selalu dibilang itu. Yang di lisan itu namanya talafus niat. Yang dimaksud niat itu bukan di lisan tuh. Yang dimaksud niat itu di kolbu. Jadi kita harus menyengaja berniat di dalam hati. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Hukum melafazkan niat itu mubah kata para ulama, bahkan dianjurkan untuk mengokohkan niat di hati. Karena kalau sudah kita lafazkan ini di lisan nih, kuat nanti dia mengulangnya di dalam hati. Bagi pemula itu begitu. Tapi banyak orang tak melafazkannya itu. Kenapa? Karena begitu diangkatnya langsung connect hatinya. Dimainkannya langsung niatnya dalam hati. Bagi kita yang awam, baca dulu kuat-kuat. Kalau pengepung kita kuat-kuat, usalli fardhal asri. Begitu dulu. Kan arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allah tak jadi. Karena tak masuk pula niatnya. Allah. 3 kali percobaan baru masuk. Ya, ada begitu dulu. Pak, kalau orang-orang tua kita dulu begitu pun tengok ya. Jadi itu pun tak perlu diprotes itu. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu begitu diisi hati itu seiring dengan mengangkat takbir. Makanya dia berulang-ulang. Allah. Astagfirullah. Tak jadi kan? Ulangi lagi. Begitulah. Tak boleh kosong-kosong. Allahu Akbar. Di situlah diisi dia. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia boleh. Itu loh pula enaknya niat di dalam hati. Dia boleh bahasa Indonesia. Kalau lafaz niat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku sembahyang azhar tak bisa. Dia harus pakai bahasa Arab karena dia memang sudah begitu ditetapkan. Salat itu bacaannya bahasa Arab. Udah baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Udah, itulah dia. Baca Al-Fatihah. Jadi waktu saya semalam pengajian di Al-Amin Kampung Tarutung, ada jemaah yang protes. Pak Ustadz, ada di satu masjid Pak Ustadz, bacaan imamnya parahkan. Kira-kira boleh tidak kita keluar mubarokah dari jemaah? Ya boleh. Tapi kalau betul bacaannya tak bagus, jangan pula gara-gara perasaan kau tak bagus sama imam itu. Itu tak boleh. Perasaannya kurang bagus sama imam, mubarokah dia. Itu tak boleh. Itu namanya gara-gara perasaannya pula. Ini gara-gara bacaannya pula. Bacaannya, basalahan bacaannya Pak Ustaz. Macam mana itu Pak Ustaz? Contohnya bacaan kita kalau sholat jamaah ini ditanggung imam. Imam tu pun banyak basalahan bacaannya. Kira-kira boleh tidak aku mubarokah? Boleh lah. Pula tak boleh. Jangankan bacaannya basalahan, kepanjangan bacaan imam itu pun mubarokah boleh.
Kepanjangan bacaannya. Bukan ditengoknya pula jamaahnya udah pala asam urat, asam lambung, asam limo, asam Jawa. Dibantainya Al-Baqarah 50 ayat. Uak ni udah bergoyangan lutut segala macam. Engsel ndak berlepasan. Boleh memperokok itu. Apa lepas? Boleh. Ya. Pak, ini beda. Cuma lagi dari masalah. Masalahnya makanya di perkampungan kabilah Bani Salamah dulu. Tapi kalau sekarang dibuat itu mau namanya lain dibilang orang. Dulu di perkampungan kabilah Bani Salamah ada satu imam tetap. Namanya Amr bin Salamah. Usianya tahu ibu berapa tahun? 7 tahun. Usianya 7 tahun. Ditetapkan Rasulullah jadi imam tetap di perkampungan kabilah Bani Salamah. Tak boleh jadi imam siapapun sholat jamaah di masjid perkampungan kabilah Bani Salamah itu kecuali Amr bin Salamah yang usianya 7 tahun. Protes masyarakat yang lain. Masa anak-anak jadi imam sholat kami? Apa kata Rasulullah? Semua bacaan kamu tuh tak bisa mengalahkan bacaan dia. Itulah luar biasanya. Udah bacaannya bagus, akhlaknya bagus, adabnya pun bagus. Adanya anak-anak ini hafal dia Pak Quran, tapi pula tak berakhlak. Magi dia mereka itu. Memang hafalnya dia Quran tuh, tapi kurang sopan. Ini pula si Amr bin Salamah ini pula memang betul-betul paten lah, adab terjaga, akhlak luar biasa, hafalan mantap, ilmu Quran mantap. Asalkan sudah datang Rasulullah pasti dipanggil jadi imam sholat. Amr bin Salamah. Makanya kata para ulama, paling sedikit usia imam kalau dia hafal Quran, paham Quran, usianya 7 tahun sudah boleh. Tapi kalau tak ada lagi imam-imam yang lain, ini memang betul tak ada lah pula. Cuma sabiji itulah yang ada si Amr bin Salamah itu. Karena usia 7 tahun itu sudah disebut dalam hukum fikih namanya mumayyiz. Orang yang sudah bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dan kebetulan tradisi orang Arab, anak yang 7 tahun sudah khitan. Nah, itu bedanya. Dulu dia khitan itu masih kunci lagi orang Arab. Beda sama apa? Udah pada tidak nikah dapat khitan pula. Apapun mengimaminya sobat apa. Kalau orang-orang Arab itu kunci lagi udah dia khitan. Yang laki-laki. Nah, jadi kalau tahu syarat sah sholatnya, tahu rukun sholatnya, insya Allah sholatnya diterima. Khusyuannya tinggi, semakin diterima Allah. Itu yang kedua. Yang terakhir, Pak Ustadz, di kampung kami, kalau ada orang meninggal, ada tulat-tulaan boras terkait dengan pilihan sholat. Kira-kira apa yang hukum pilihan sholatnya? Begini, mohon izin, mohon maaf. Memang kita temukan ini pilihan sholat ini dikerjakan di beberapa masyarakat kita. Cuma lagi kita harus paham, pilihan sholat ini hanya ada pada mazhab Syafi'i. Dan itu pun pendapat yang paling lemah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi dalam kalangan mazhab Syafi'i pernah mengatakan boleh memfidiahi orang tua yang meninggalkan sholat apabila semasa hidupnya dia pernah bernazar dan berniat iktikaf di dalam masjid. Misalnya dia bernazar, ya Allah ya Tuhanku, sampai nanti usiaku di bulan Ramadan nih ya Allah, beriktikaflah aku di Masjid Al-Fajar Kampung Tongah 10 hari. Tiba-tiba karena urusan penting, tahap pula segala macam, tak jadi dia iktikaf. Lalu kemudian meninggal. Itulah yang menyebabkan dibayarkan fidyah sholatnya. Kenapa? Karena iktikaf itu salah satu ibadahnya adalah mengerjakan sholat. Tapi kalau tidak, itu tak ada fidyah sholat. Jadi makanya fidyah sholat itu pendapat yang paling lemah. Dalam kalangan mazhab Syafi'i pun, fidyah sholat itu dianggap pendapat yang paling lemah. Kenapa dia lemah? Karena sholat ini kalau bisa difidyahi, Bu, banyak orang yang mau melakukannya nih. Iya, banyak orang yang mau melakukannya nih. Kita yang kurang ekonomi kita, orang-orang kaya itu berapa lah pala fidyah sholat? Sampai 60 tahun pun bisa dibolehkan ya bos itu. Nah, 1 kilo tahu 750 gram digenapkan 1 kilo 5 kali sehari semalam 5 kilo. Hartanya entah berapa lebar. Enak kali kalau bisa difidyah sholat. Padahal sholat itu
Itulah tadi, kalau tak bisa dikerjakan berdiri, duduk. Tak bisa dikerjakan duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, terlontang. Tak bisa terlontang, isyarat dengan kepala. Tak bisa dengan isyarat kepala mengangguk-ngangguk, isyarat dengan mata. Tak bisa, barulah kita yang menyolatkan. Itulah saking pentingnya sholat. Tapi kalau puasa jelas ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kalian tak sanggup lagi puasa, maka gantilah membayar fidyah kepada fakir miskin. Kalau sholat tak ada. Sholat itu dikiaskan kepada fidyah puasa. Tapi dengan syarat dia bernazar, beriktikaf di dalam masjid. Tak jadi karena sesuatu hal. Maka kata Imam Al-Baghawi tadi, bolehlah dibayarkan fidyah sholatnya. Bukan dalam situasi yang biasa. Kalau dalam situasi yang normal biasa begini, boleh mengganti sholat dengan fidyah. Enak kali lah perintah sholat. Kalau itu enak kali. Banyak orang yang mau mengerjakannya. Jadi maka mohon izin, mohon maaf kepada kita, bagi kita yang tertinggal sholat segala macam, jangan langsung nanti berpikir, ku kasih aja fidyah sholat. Oh, itu pendapat yang paling lemah dalam kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kalangan mazhab yang lain tak dibolehkan fidyah sholat. Kenapa? Karena saking pentingnya mengerjakan sholat. Lalu kemudian ada lagi yang mengkiaskannya begini. Mamata wa alaihi siyam soma anhu lahu waliyuh. Barang siapa yang mati membawa hutang puasa, maka ahli keluarganya lah yang mempuasainya. Ada orang yang begitu, dikiaskannya dari hadis puasa. Kalau mati ayah oma awak membawa hutang puasa, ahli keluarganya lah yang membayar hutang puasa. Salah satu cara membayar hutang puasa dengan fidyah. Jadi diambillah hadis itu ditarik untuk sholat. Seakan-akan begini jadinya berubah. Barang siapa yang mati membawa hutang sholat, dibayar hutang sholatnya sama ahli keluarganya, maka dibayarlah dengan fidyah. Jadi uzun izin maaf kepada kita, ada pendapat itu memang satu pendapat di mazhab Syafi'i, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Jadi kalau seandainya itu pendapat yang kuat, mungkin sudah semua kita melaksanakan. Tapi karena itu bukan pendapat yang kuat, maka bagi kita bagaimana caranya, tetap kerjakanlah sholat. Sebatas kemampuan kita lah mengerjakannya. Sehingga kemudian nanti benar-benar sholat itu tegak sebagai sebuah agama yang bisa kita dirikan sepanjang hidup sampai meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang dulu tertinggal sholat kita itu jangan dipidyahi, dikodo. Sekarang masih ada waktu untuk mengkodonya. Napas masih bisa turun naik, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa berayun. Tak bisa berdiri, duduk awak. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. 4 rakaat. Biarlah mati-mati mengkodo, tak apa-apa. Daripada menyahatang terus, mati-mati mengkodo pun tak apa-apa. Nampak keseriusan kita untuk mengganti sholat kita. Itulah buktinya kita serius untuk mengganti sholat. Hutang kepada manusia saja kita bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja mungkin dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Untuk sementara kita tutup. Jika ada pertanyaan dipersilahkan sambil kami meminum teh manis sama aqua yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.